Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, GKJ Condong Catur, edisi Kamis 13 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kasih dan setia Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kiranya Tuhan berkati dan bimbing agar firman yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 22 sampai dengan yang ke-24 yang akan dibacakan oleh Adik Oci Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Terima kasih Adik Oci. Renungan pada pagi hari ini diberi tema hubungan antara bawahan dan atasan. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan rumah tangga selain pasangan suami istri, mungkin terdapat pula orang-orang lain, misalnya anak-anak, saudara-saudara, dan lain-lain, termasuk pembantu rumah tangga atau hamba. Mengenai hubungan antara hamba dan tuan, atau bawahan dan atasan, Paulus memberikan nasihat agar para hamba taat kepada tuannya, seperti kepada Tuhan. Dalam hal ini timbul kesan Paulus rupanya berasumsi bahwa setiap atasan itu pasti baik dan benar. Senada dengan hal ini, Paulus di dalam Roma 13 ayat yang pertama juga menegaskan agar tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Untuk itu, doakanlah pemerintah dan penguasa dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka sadar dan mau berusaha menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Allah yang handal. Namun perlu kita perhatikan bahwa Paulus juga mengingatkan agar apa yang kita perbuat itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita tahu setiap perbuatan untuk Tuhan itu pasti juga harus sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, kalau pemerintah atau atasan itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka harus ditolak. Itulah sebabnya Rasul Petrus dan Yohanes yang dilarang oleh Mahkamah Agung untuk tidak lagi berbicara dan mengajar tentang Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 dengan tegas menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Dengan demikian, ketaatan kepada manusia itu ada syaratnya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga atas kasih setia dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat seluruh pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami.
Tuhan ingatkan kami untuk melaksanakan pekerjaan dari Tuhan dan berdasarkan takut akan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan seluruh kehidupan kami ini hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat akan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam segenap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan yang Tuhan sudah berikan untuk kami kerjakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.